Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my great students. Welcome back with me, Hajah Siti Nur Esa SPD, your English teacher. Today, I would like to give you a new material that is about analytical exposition. What is analytical exposition? Analytical exposition is a type of spoken or written text that is intended to persuade the listeners or readers that something is the case. Jadi maksudnya di sini adalah analytical exposition itu jenis teks ya. Jadi jenis teks karena kemarin kalian sudah belajar berbagai macam teks ya. Ada teks recount ya kan di kelas 10 ya. Ada deskriptif dan sebagainya. Nah, sekarang kita ketemu dengan namanya analytical exposition. Yang mana analytical exposition ini adalah jenis teks yang menyampaikan tentang ide pembaca atau pemikiran pembaca tentang sebuah kasus atau sebuah kasus ya, sebuah peristiwa, sebuah keadaan di sekitar si penulis. Yang mana si penulis berharap nantinya listeners atau readers mau memahami atau mau memperhatikan tentang kasus yang dia sampaikan itu. Jadi tentang pemikiran yang dia sampaikan. Jadi harapannya adalah bahwa penulis ataupun pembaca maupun pendengar nantinya mau memperhatikan tentang apa yang dia pikirkan. Nah, analytical exposition di sini adalah bersifat persuasif, ya, persuasif atau dia juga bersifat argumentatif nantinya ya, karena menyampaikan argumen-argumen seperti halnya hortatory text. Apa hortatory text itu? Hortatory text itu adalah salah satu jenis teks yang termasuk di dalam exposition. Jadi exposition itu terbagi dua, analytical dan hortatory. Yang hari ini kita pelajari adalah tentang analytical exposition. Di dalam teks analytical exposition, dia memiliki generic structure. Apa generic structure-nya? Generic structure-nya ada 3 ya. Pertama kita lihat tesis. Apa itu tesis? Tesis di sini adalah maksudnya si penulis memperkenalkan topik ya, kemudian dia mengajukan pikirannya. Nah, jadi disitulah di dalam tesis inilah si penulis memperkenalkan topik dan menyampaikan pemikirannya. Apa yang dia pikirkan? Atau writer's position. Kemudian yang kedua, arguments, yang mana arguments ini maksudnya adalah si penulis menyampaikan argumen-argumennya atau pendapatnya, pemikirannya, idenya tentang kasus yang diangkat. Nah, di dalam arguments itu dibagi 2, yaitu point dan elaboration. Apa itu point? Poinnya itu maksudnya di sini adalah hal yang penting ya. Jadi maksud di sini apa yang hal penting yang ingin disampaikan si penulis berdasarkan topik tadi, jadi diberikan alasan. Nah, itu adalah poin. Kemudian poin ini dielaborasi atau dikembangkan atau dijelaskan lagi sehingga diharapkan bahwa pembaca bisa memahami maksud daripada si penulis. Yang ketiga, ini adalah conclusion. Conclusion itu maksudnya adalah kesimpulan ya, kesimpulan yang mana di dalam kesimpulan ini berisikan tentang summary boleh jadi. Kemudian reiteration itu maksudnya penguatan. Penguatan di sini adalah bermaksud menguatkan kembali tesis si penulis, opini si penulis atau pemikiran si penulis. Nah, kemudian kita lihat lagi bahwa di dalam sebuah teks itu biasanya ada language features-nya atau ciri-ciri kebahasaan. Nah, ciri-ciri kebahasaan daripada analytical exposition pertama partisipannya. Jadi partisipannya itu biasanya boleh human atau non-human.
Yang kedua, analytical exposition biasanya menggunakan mental process. Apa mental process itu? Mental process di sini maksudnya adalah karena di dalam analytical exposition penulis menyampaikan pemikiran-pemikirannya, maka biasanya dia menggunakan kata kerja yang berusaha untuk menyampaikan ide-idenya itu. Jadi kita melihat dari situ, melihat dari kata-kata kerja itu bagaimana perasaan si penulis. Makanya kata-kata kerja itu misalnya realize, feel. Nah, jadi maksudnya di sini adalah mental process itu bagaimana si penulis menyampaikan perasaannya. Jadi menggunakan kata kerja yang menampilkan perasaannya terhadap kasus atau topik yang diangkatnya. Kemudian ya jelaslah di dalam analytical exposition harus ada arguments ya. Jadi ada argument. Jadi menggunakan arguments. Apa tadi arguments? Sudah saya jelaskan, arguments itu adalah pendapat yang mendukung tesis. Jadi semakin kuat arguments yang dibuat si penulis, maka akan semakin menguatkan tesis atau pendapat atau opini si penulis. Kemudian biasanya dia menggunakan simple present dan present perfect tense ya. Jadi simple present kalian tahu sendiri, simple present itu maksudnya adalah penggunaan kata kerja satu ya. Penggunaan kata kerja satu. Dan present perfect tense ini karena perfect ya, biasanya menggunakan kata kerja ketiga. Tetapi berbentuk present perfect tense. Nah, kemudian dia juga menggunakan internal conjunction dan apa itu internal conjunction? Internal conjunction itu maksudnya adalah kata penghubung yang menghubungkan arguments, yang menghubungkan pendapat ya. Pendapat biasanya ya di antara dua klausa ya. Contoh ada beberapa internal conjunction yang banyak digunakan ya. Misalnya consequently, kemudian lagi conjunction yang lain yang menyatakan tentang apa namanya, menyatakan tentang comparison atau perbandingan, misalnya but, kemudian on the other hand ya. Nah, selanjutnya lagi composition yang conjunction yang misalnya menyatakan waktu ya, first, second, third. Nah, itu kenapa? Itu bisa menghubungkan arguments atau pendapat si penulis tadi. Misalnya pendapat satu yang disampaikan, pendapat yang pertama yang disampaikan si penulis apa, kemudian ditambahkan dengan on the other hand, atau kita gunakan pertama first. Tentu saja untuk menghubungkan argumen satu dengan dua, kita menggunakan second. Nah, next. Contoh ya, ini contoh daripada analytical exposition. Public transportation should be free. Nah, ini yang judulnya ini jelas sudah menyatakan tentang opini si pembaca. Kita masuk pada kalimat pertama. If we can agree that government has some role to play in our lives, then let's at least make it a positive one. Consider the benefits of free, fully subsidized public transportation. Jadi maksudnya di sini bahwa si penulis ya berharap berharap public transportation itu harusnya free ya. Nah, jadi public transportation-nya harusnya free, gratis ya. Jadi fully subsidized. Nah, di sini maksudnya sepenuhnya disubsidi. Nah, sepenuhnya disubsidi oleh siapa? Oleh pemerintah. Alasannya kenapa? Nah, jadi alasannya kenapa si penulis menyampaikan seharusnya transportation itu should be free. Kita lihat alasan yang pertama.
Jadi alasan yang pertama disampaikan si penulis, it will motivate more people to leave their cars at home. Nah, jadi akan memotivasi masyarakat atau memotivasi orang ya untuk tidak menggunakan mobilnya atau meninggalkan mobilnya di rumah saja. Nah, dengan ini, dengan meninggalkan, maksudnya tidak menggunakan mobilnya atau membiarkan mobilnya di rumah saja, apa yang akan terjadi? Nah, jadi dijelaskan de-elaboration-nya. Jadi dielaborasi ini ada disebut poin tadi. Nah, poin tadi ini dielaborasi atau dikembangkan, dijelaskan di sini di kalimat selanjutnya. Kenapa dengan ini, dengan meninggalkan, dengan memotivasi, maksudnya di sini pertama, kalau misalnya transportation itu free, nah maka mungkin akan memotivasi orang untuk meninggalkan mobilnya di rumah, tidak menggunakan mobil pribadi maksudnya. Nah, lalu dijelaskan, coba kita pikirkan, think of the reduction in pollution and traffic jam and insurance cost due to accidents. Jadi maksudnya di sini dengan meninggalkan mobil di rumah mungkin bisa menurunkan polusi dan kemacetan ya. Kemudian pula biaya asuransi yang diakibatkan oleh kecelakaan. Nah, jadi maksudnya di sini kalau orang-orang tidak menggunakan mobil pribadinya, maka polusi mungkin akan berkurang. Karena apa? Kita menggunakan public transportation. Kemudian juga akan mengurangi insurance cost atau biaya asuransi dikarenakan kecelakaan. Greener cities, safer cities, more livable cities. Nah, jadi maksudnya dengan hal ini, jadi tidak menggunakan mobil pribadi, akan ada greener cities. Nah, jadi kota yang lebih hijau, kota yang lebih aman, dan sebagainya. More room for parks and trees. Nah, jadi artinya sini lebih banyak ruang untuk taman dan pepohonan ya. Jadi kalau misalnya kita tidak menggunakan terlalu banyak mobil pribadi. Nah, and then kita lihat lagi selanjutnya. Nah, secondly, ini yang tadi yang disebut dengan conjunction ya, conjunction. Kalau tadi kita pertama menggunakan first, nah ini secondly, we must consider the health benefits. Jadi alasan kedua ini adalah memperhatikan tentang kesehatan ya. Jadi keuntungan tentang kesehatan. We all walk a little more. Jadi ketika kita menggunakan public transportation, ketika turun mungkin kita turunnya di stasiun ya. Bukan di stasiun ya. Kalau public transportation ya, misalnya kita turun di stasiun, nanti kalau kita menuju tempat kerja, mungkin kita harus berjalan kaki. Nah, jadi we all walk a little more. Dengan berjalan kaki akan meningkatkan kesehatan. This will reduce visits to doctors' offices and hospitals because we'll be healthier. Jadi kalau misalnya kita banyak berjalan, mungkin nanti kita akan mengurangi kunjungan ke dokter dan rumah sakit karena kita lebih sehat. Nah, jadi dengan adanya public transportation yang free tadi atau transportasi umum yang free tadi kita gunakan, kemudian turunnya di mana? Turunnya di stasiun misalnya, ke tempat kerja atau ke tempat yang kita tuju, mungkin dengan berjalan kita menjadi sehat. Dengan menjadi sehat, nah kita akan jarang menemui dokter dan ke rumah sakit. Nah, ini alasan yang kedua yang diberikan oleh si penulis. In addition, nah sebagai tambahan, ini juga disebut dengan conjunction tadi. Free transportation will encourage us to enjoy the company of our friends and family. Nah, jadi free transportation will encourage us to enjoy the company of our friends and family. It will become much more feasible to safely drink another glass of wine at the restaurant or have that extra beer at the family gathering. Ini ya, ini teks ini
apa namanya? Kalau di sini ada kata beer ya. Nah, ini adalah teks yang tidak saya rubah, saya ambil dari teks orang lain ya. Jadi maksud di sini minum ya, minum, tetapi untuk kita muslim jangan ya, jangan. Maksudnya di sini adalah dengan free transportation tadi akan mempermudah kita atau membuat kita lebih encourage lagi untuk menikmati waktu bersama sahabat dan keluarga. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Tadi, dengan cara bersama-sama kawan-kawan, keluarga, pergi ke restoran, menggunakan public transportation. Will avoid the worry of getting behind the wheel with a blood alcohol level that's above the legal limit. Jadi kalaupun misalnya maksudnya di sini apa ya? Kalau misalnya ini mereka yang tidak beragama sama dengan kita ya. Jadi jangan salah memahami bahwasanya kalau mereka yang pernah kita lihat di TV, mereka sering minum ya, minum misalnya di restoran, di bar, minum. Pulangnya kan kalau dalam keadaan mabuk, mereka tidak bisa menyetir sendiri. Nah, ini budaya mereka ya. Mereka tidak bisa menyetir sendiri. Nah, alangkah bagusnya kata mereka kalau misalnya penggunaan public transportation yang free tadi. Nah, pulangnya mereka tidak repot harus memperhatikan kondisi mereka yang mabuk dan sebagainya. Itu ya. Ini hanya pembelajaran tentang budaya mereka ya. Kalau kita jangan ya. Jadi jangan. Next. Nah, then ini masih kita penggunaan pada apa namanya? Conjunction. Think about some of the other social benefits. Apalagi other social benefits-nya. Imagine how much we'll learn from each other when we share rides instead of sitting in isolation in our cars. Jadi kalau misalnya kita bersama-sama di dalam sebuah public transportation, mungkin kita banyak berbagi pengalaman ya dengan orang-orang. Apa namanya? Kalau ketemu orang di bis misalnya bercerita-cerita ini itu dan sebagainya, akhirnya kita banyak share pengalaman. Talking to the neighbors might come back into fashion. Nah, jadi misalnya selama ini jarang berbicara atau ngobrol dengan tetangga, ketemu tetangga di dalam public transportation, bukan di dalam, kalau kita menggunakan mobil pribadi kan ya, ini our cars. Kalau menggunakan mobil pribadi ya kita sendiri di dalam mobil itu, atau kita dengan keluarga kita saja, 1 atau 2. Nah, sementara kalau misalnya kita menggunakan public transportation, kita ketemu tetangga, cerita-cerita tentang hal-hal yang mungkin kita tidak tahu. Nah, itulah yang dimaksud si penulis. Jadi, kenapa penulis menyampaikan tentang seharusnya public transportation itu free? Nah, itulah alasan-alasannya tadi disampaikan sudah. Nah, kemudian di sini di bagian selanjutnya kita baca. Having someone else drive us will also give us more time for reading books and newspapers. So, park your car and use it for your dream vacation. Nah, jadi ketika kita disopiri orang, maksudnya di sini adalah kita menggunakan public transportation yang mana kita tidak perlu menyetir sendiri kan. Nah, kita lebih leluasa, lebih memiliki banyak waktu untuk membaca buku maupun membaca newspapers. Nah, kalau budaya orang di sana ya, ini ceritanya budaya orang di sana mereka reading books. Jadi kalau setiap ada kesempatan itu adalah reading books dan newspaper. Nah, mudah-mudahan kita juga kalau ada banyak waktu dan kesempatan kita bisa membudayakan reading books dan newspaper. Nah, kemudian kita lihat di sini. So, I cannot agree more with this proposition. Let's go for it. Nah,
Jadi di sini maksudnya di sini, so I cannot agree more with this proposition. Let's go for it. Di sini maksudnya dia menekankan kembali atau reiterationnya tentang pemikiran dia tadi, pemikiran si penulis tadi, bahwa pentingnya public transportation itu free. Supaya apa? Supaya tadi dijelaskan dalam beberapa argumentasi atau alasan-alasannya. Nah, my students, itu sedikit penjelasan saya tentang Analytica Exposition. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang nanti saya akan bisa lebih menjelaskan, dan kalaupun ada pertanyaan silakan kontak saya melalui WhatsApp secara personal ya. Oke. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.